Jadi biar tahu bahwasanya ide kita kepake apa enggak, ya pertama kali harus divalidasi dulu. Jadi jangan bikin dulu sebuah prototipenya, jangan langsung ngoding. Gitu. Banyak kadang gini, kalau kita punya sebuah ide, kemudian kita terlalu antusias gitu, terlalu banyak adrenalin yang ada di sana, jadi bikin kita tuh kayak semangat 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 gitu. Kayak minum kopi habis 10 cangkir lah, itu nggak ada matinya tuh, jedar 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 gitu istilahnya. Semangat terus. Tapi kadang kita lupa gitu, bahwasanya ini butuh apa nggak gitu. Kadang-kala kan masalah subjektivitas diri sendiri gitu. Itu yang bisa ngebunuh gitu. Istilahnya sesuatu yang menurut kita penting, tapi belum tentu orang lain juga butuh. P dan Q-nya beda. Maka di sini saya ambil contoh ada tiga sebuah metode atau sebuah tools yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan validasi ide teman-teman. Konsep dasarnya sama gitu. Dari mulai ide, divalidasi, kemudian dibikin prototipe, terus divalidasi lagi ke orang. Sebelum kita bikin produknya, atau sebelum kita bikin minimum viable product. Gitu. Jadi masih prototyping. Pertama kita pakai design thinking. Gitu. Salah satu contoh ya, design thinking. Jadi kalau design thinking itu bermula dari empathize gitu kan ya. Define, ideate, prototyping, kemudian test. Kemudian lagi ada yang Google juga bikin yang namanya design sprint. Desain sprint Kebetulan ya. saya sama Kak Al itu pernah satu kelas di Google gitu, saat belajar design sprint. Google tuh banyak sering ngasih pelatihan gratisan gitu, kalau teman-teman mau join aja gitu. Eh, Banyak hal yang menarik yang gratisan, apalagi sekarang gitu ya, banyak yang gratisan. Oke, design sprint itu digunakan oleh Google. Jadi mungkin kalau teman-teman belajar di kampus gitu, atau ya kalau di sekolah mungkin belum ya. Kalau di kampus itu ada yang namanya waterfall, cara membuat sebuah aplikasi gitu, membuat sebuah sesuatu lah, sistem atau apapun itu dengan menggunakan waterfall. Pertama planning segala macam, analyzing gitu kan ya. Planning, analyzing, designing, kemudian coding, implementing, testing, implementing gitu ya. Nah kayak gitu fasenya. Tapi nggak salah juga kalau pakai itu juga gitu. Tetapi ketika kita ngomongin membuat sebuah startup, kita butuh yang namanya agile, sebuah sesuatu yang sifatnya cepat, rapid istilahnya. Jadi kalau pakai waterfall salah, nggak salah, cuma nggak sesuai aja gitu. Karena kalau pakai waterfall agak lama gitu untuk melakukan validasi ide. Gitu. Nah ini ada beberapa validasi ide yang bisa mempercepat bahwasannya ini kepake apa enggak gitu. Beberapa saya bikin startup sebelum-sebelumnya nggak pakai ini, jadi hancur berantakan gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, itu sekolah. Kemudian ada yang namanya dari www.neoteric.eu. Di sini ada 8 stepnya. Teman-teman boleh pakai manapun, nggak ada yang istilahnya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dalam posisi ini, tergantung dari teman-teman nyaman atau enggak di posisi sharing yang tools yang mau dipakai yang mana gitu istilahnya. Jadi dalam menimba ilmu juga begitu gitu. Jadi kalau ilmu itu saya kadang suka ini sih debat, tapi kalau debatnya udah agak-agak ajaib, mendingan saya keluar dari debat, karena kadang yang saya ajak debat itu pakainya kacamata kuda gitu. Istilahnya dia cuman baru main baca baca buku cuma satu buku gitu. Buku yang lain belum dibuka gitu. Jadi percuma gitu kan. Cuma ngabisin umur doang gitu debatnya. Nggak bikin pinter, nggak bikin emosi. Gitu. Oke, lanjut. Kita Oke, bahas lanjut. satu-satu dulu aja. Oke. Design thinking ya, empathize. Teman-teman tahu nggak, banyak banyak hal yang di depan teman-teman, yang teman-teman pernah lihat dalam membuat sesuatu itu nggak pakai empati. Salah satu contohnya, kalau teman-teman tahu jembatan busway yang ada di CSW dekat Blok M, dekat ASEAN, siapa yang sudi naik busway dari halte tersebut yang merupakan halte tertinggi gitu. Kalau kita konversi itu naik tangganya kurang lebih sama dengan kayak gedung lantainya 5, tapi naik tangga terus. Bayangin aja kalau naik tangga yang ada di bawah, taruhlah halte busway yang ada di Mestik atau di Kebayoran Lama, itu kan di atas sudah, ya udah napas gudang garam gitu, udah ngos-ngosan gitu kan. Apalagi ini gitu, kasihan ibu-ibu hamil gitu kan ya, atau orang yang sudah senior istilahnya. Jadi
benar-benar kerja keras untuk bisa itu. Kenapa bikinnya kayak gitu? Ya karena kurang empati gitu. Ya, satu itu. Yang kedua adalah kalau teman-teman lihat gitu, kalau jalan setapak kita bikin sebuah taman yang bagus, bentuknya curve, siku gitu ya. Tapi kenapa orang banyak ngambil jalan pintas, yaitu jalur Pitagoras nih. Padahal udah bikin keren gitu kan ya, tamannya jalan setapaknya keren. Tetapi orang milihnya adalah jalur Pitagoras, berarti potong kompas. Berarti ngambil jalur buat tanaman gitu. Kenapa? Karena yang desain itu nggak memperhatikan yang namanya empati. Gitu. Jadi bukan menyelesaikan sebuah masalah, tapi menambah masalah. Gitu. Saya lebih suka jargonnya Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Seperti itu konsepnya. Jadi bikin orang itu terbantu. Pertama kali orang terbantu, maka orang akan terima kasih dan orang akan senang menggunakan aplikasi teman-teman, akan menggunakan ide teman-teman. Gitu. Dan satu lagi, saya selalu bilang bahwasanya kalau punya produk itu pasti akan cepat akan banyak yang ngikutin sebenarnya. Idenya tuh akan cepat sekali orang akan ngikutin. Kalau idenya valid dan bagus gitu ya, itu banyak yang copycat gitu. Nah, semakin ini kan kita harus punya diferensiasi segala macam gitu. Harus punya sebuah pembeda antara produk kita dengan produk lain. Ingat ya yang namanya film Cinderella, saya selalu bahas gini. Film Cinderella itu ada sekitar 10 film dari tahun 1950, sorry, ada 15 malah, sampai dengan sekarang. Dengan cerita yang sama, tetapi dengan karakter yang berbeda. Maksudnya karakter yang berbeda itu, pemainnya berbeda. Karakternya tetap sih sama sih, gitu. Karakter yang main itu ya ada Cinderella-nya, ada pangerannya gitu ya, yang nyari sendatnya, yang nyari putri gitu. Terus plot ceritanya sama dengan model sepatu emas, sepatu kaca gitu kan ya. Ya kayak gitu ceritanya. Jadi hal yang sama gitu 15 film tersebut. Tapi kenapa orang-orang masih tetap nonton? Karena tiap film ada uniqueness-nya. Gitu. Nah, itu yang kita cari. Walaupun ada yang kalau ilmu pasrah itu bilangnya rezeki sudah ada yang ngatur. Contohnya misalkan kayak toko handphone yang ada di sebuah ITC gitu, semuanya toko handphone, tetapi kenapa mereka masih bisa survive? Rezekinya nggak ketukar gitu istilahnya. Pasti ada yang beli juga gitu. Oke, kemudian define. Define itu kita tentuin dulu sebenarnya masalahnya seperti apa sih gitu ya. Define misalkan kayak contoh misalnya gini aja. Oh sekarang itu banyak ya UKM yang terkena dampak nih gitu. Ini salah satu ide yang bisa teman-teman ini bisa pakai gitu. Saya suka sih sharing ide. Bagi saya ide itu murah sih. Kalau teman-teman sharing ide nggak apa-apa sharing aja. Tapi yang penting adalah eksekusinya. Gitu. Jadi kadang orang banyak nilai bahwasanya jangan sharing ide lo gitu ya. Nanti ditiru sama orang lain gitu. Kalau menurut saya nggak usah khawatir sih. Karena akan beda tangan, akan beda hasil pasti. Contohnya adalah franchise. Udah ikutin semuanya SOP-nya gitu kan ya. Bakmi cabang nomor 13 gitu. Wah keren ya cabangnya 13 gitu. Tapi cabang yang dari 1 sampai 12 tutup semua. Ya itu kan, pada akhirnya kita bicara eksekusi. Bukan masalah ide. Ide itu bisa gampang di copycat, tapi masalah eksekusi tangan ya. Gitu. Oke, define terus tadi misalkan banyak orang yang terkena dampak nih UKM gitu. Banyak yang contoh misalkan kalau teman-teman mau empati gitu ya, kan sekolah pada tutup, kampus pada tutup kan. Kasihan dong bapak ibu yang jualan warung di kampus atau sekolah yang biasanya kalian kasbonin tiap bulan, mereka nggak bisa jualan. Gitu kan. Nah terus gimana dong solusinya gitu kan? Buat ngebantu mereka. Oh iya, ternyata kalau misalkan mau daftar Gojek atau Grab kan lama prosesnya gitu kan ya. Kenek-mengeknya banyak lah gitu. Belum lagi ada potongannya sebesar 20% kalau nggak salah. Berarti kan biaya produksinya akan makin tinggi nih gitu. Sama 20% tadi gitu. Sementara kan sewa tempat mungkin masih tetap jalan gitu kan. Kan mau nggak mau kan pengennya kan nggak ada kos lagi gitu. Kenapa bikin ini aja misalkan website buat mereka gitu. Terus di blasting di sosial media gitu. Tinggal bikin cerita yang cukup mengharukan gitu istilahnya. Itu pasti insya Allah sih. Biasa kalau orang Indonesia tuh suka ngebantu ya. Ada cerita sedih sedikit pasti akan cepat viral gitu.
gitu. Atau mungkin teman-teman harus merekrut tim YouTube-nya KKI biar supaya bisa viralnya lebih mantap. Gitu. Itu patut dipelajari, itu banyak orang yang ngebully. Kalau saya sih pengen belajar sih, pengen tahu sebenarnya di belakang mereka tuh siapa gitu. Jadi pengen tahu ilmunya apa gitu, ilmu ngegorengnya, ilmu ngebrandingnya itu canggih luar biasa gitu, bisa training nomor satu, as simple as that gitu kan. Tetapi di balik itu keren itu sebenarnya. Oke. Um, oke, ide kemudian kita bikin idenya gitu ya, langkah berikutnya. Terus kita prototyping. Oh ternyata kita bikin website ya, website isinya untuk penjualan, kalau bisa pembayarannya langsung gitu. Jadi ngambilnya pakai apa? Ya udah nanti yang beli kirim Gojek gitu istilahnya. Gitu kan. Jadi ada sebuah website isinya makanan-makanan. Kalau misalkan itu pesan langsung lewat situ, bayarnya juga langsung lewat situ, pakai transfer aja, nggak usah pakai ribet-ribet lah istilahnya gitu. Transfer aja ke rekening yang jual langsung gitu. Terus ketika di notifikasi gitu kan nih, yang beli notifikasi gitu, makanannya udah siap nih gitu ya, silakan diambil gitu. Nah nanti yang beli ngirim Gojek atau ngirim Grab gitu ya untuk ambil makanannya gitu. Nah kan itu baru dia tuh. Terus kita bikin prototype. Habis bikin prototype, ini cepet nih pokoknya. Bagi saya sih kalau bikin gini nih seminggu udah lama lah pokoknya gitu kan. Ketika udah punya ide segala macam, di prototypingnya bukan model kayak website beneran, tapi baru mock up aja gitu prototyping. Terus datengin tuh ke tukang jualan gitu, ke tukang jualannya. Sebenarnya bapak ibu butuh kayak gini nggak sih? Kalau mereka bilang butuh, go ahead. Tapi kalau mereka bilang kita nggak butuh deh gitu, tabungan kita masih banyak, terus salah nanya berarti. Harus nanya lagi berarti yang membutuh gitu. Kadang butuh 3 atau 5 orang lah untuk kita jadiin sampel. Nah berikutnya lagi, coba tanyain teman-teman kalian. Teman-teman kalian mau nggak kalau misalkan ada solusi seperti ini buat ngebantu yang jualan di sekolah-sekolah atau di kantin-kantin gitu kan ya, yang dimana mereka itu efeknya kena banget. Biasanya kan ada income ya tiap hari, nah ini kan nggak ada gitu. Terus habis itu dites, divalidasi gitu. Tadi habis prototyping, tadi yang ditanya-tanya tadi testing gitu istilah. Dan ini dalam design thinking itu dibilang bahwasanya design thinking itu isn't linear proses. Isn't linear proses, bukan sebuah proses yang sifatnya linear. Gitu. Kenapa coba perhatiin ya, teman-teman lihat garisnya. Ketika di define ternyata kok define masih oke lah. Dari mulai empathize, define itu masih oke. Pas giliran sudah di ada panahnya nih, pas di tes kok ternyata nggak sesuai ya, balik lagi ke define. Kita bikin lagi, oh ternyata nggak kayak gini ya. Oh ternyata mereka itu Far, oh ya oke. Suara saya sempat hilang. Maaf. Udah kedengeran lagi kan ya? sudah. Oke. Suka ajaib memang, suka intermittent gini, speaker mati gitu ya. Oke sih. Ada yang feedback. Oke, sampai sini kan udah tes, kemudian oke, masih feedback. Enggak. Jadi tes, kalau misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai, di-define lagi, terus di-ideain lagi, prototype gitu. Kalau prototype masih belum beres lagi, ideate. Jadi istilahnya sama kayak waterfall sih, waterfall juga seperti itu kok. Waterfall itu ketika kita dalam proses testing, dalam proses coding terus kemudian tidak sesuai, bisa balik lagi ke analisis lagi gitu, desain lagi gitu. Istilahnya dalam berbagai membuat sebuah produk ya, apapun produknya gitu, itu ada proses di mana kita harus balik lagi ke arah sebelumnya gitu, memastikan bahwasanya semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan tadi marketnya ada apa enggak
Nah, salah satu ngecek marketnya ada apa nggak dari tos tadi gitu. Kalau mereka bilang ide kalian nggak valid ya, maka di-define lagi gitu istilahnya. Kalau sampai dibongkar-bongkar nggak valid juga, ya udah berarti bukan itu sebenarnya idenya gitu. Kadang-kadang gini, saya nggak tahu ya, menurut saya di dunia IT sekarang, saya perhatiin kurikulumnya, itu ada satu yang kurang di dalam dunia komputer ya, belajar komputer, adalah feasibility study. Feasibility study itu bukan berarti bahwasanya teknologinya oke gitu, bahwasanya ini bisa. Tetapi ada satu hal adalah, kalau kita implementasi, ini secara ekonomi bagus apa enggak ya? Balik modal atau enggak ya? Gitu. Kadang-kadang kan kita bikin aja sebuah teknologinya. Perkara balik modal pengantar urusan belakangan gitu. Karena saya pernah dulu suatu ketika ketemu sama orang terus nanya ini balik modalnya gimana ya gitu. Berapa lama ya balik modalnya gitu. Jadi nanya sama kayak ya tadi gitu, karena investor itu belum tentu ada yang mengerti tentang bisnis digital gitu. Itu balik lagi ke situ. Oke, ini desain tinggi nih. Jadi berawal dari empathize. Empathize itu berarti kita harus punya empati. Sebenarnya pada dasarnya apapun itu idenya, pertama kali harus ada empati. Karena kalau nggak empati, nggak ada kliknya antara masuk ke market gitu istilahnya. Oke, next boleh. Oke. Desain sprint. Desain sprint ini banyak yang pakai sih di startup-startup gitu. Ini ada 5 hari kita bisa melakukan validasi ide kita. 5 hari loh, hanya 5 hari, secepat itu gitu. Jadi sama kayak saya juga salah satu pengagum si Elon Musk. Gitu. Elon Musk itu kerennya adalah dia bikin prototipe dulu. Perhatiin ya, bikin prototipe dulu mobilnya. Terus orang pada impress. Padahal mobilnya belum diproduksi, baru satu gitu, baru prototipe. Ketika semuanya pada pre-order, baru dibikin itu mobil. Bukan kayak, ini mobil kita rilis gitu, udah diproduksi banyak, dirilis sih. Dikasih tahu sama orang. Pas kira, ini mobilnya kayaknya nggak bagus ya gitu ya. Nah, yang ada di gudang itu, yang ada yang sedang diproduksi, itu berat banget tuh untuk dijual. Beda kan tadi kan, kalau Elon Musk, dia bikin dulu prototipenya, truknya itu tadi, walaupun dilempar, dipecahin kacanya, pecah gitu kan. Padahal dibilangnya nggak pecah gitu. Terus mereka cuma santai aja gitu. Ya namanya juga ini ya, it's just prototype dia bilang gitu. It's just prototype. Ya semua orang bilang iya juga gitu kan ya, karena Elon Musk yang ngomong gitu. Coba kalau yang ngomong siapa, misalkan salesnya atau apa, pasti udah dibully itu produknya gitu, karena Elon Musk itu tadi gitu. Ya hal-hal yang kayak gitu yang salah satu contohnya. Jadi bikin dulu prototype-nya gitu, ketika ada orang bilang, oh, gue mau nih, gue tertarik nih gitu, ya udah baru diproduksi gitu. Oke, yang ini pertama understand who are the user gitu. Kita harus cari personanya dulu. What are their needs? Balik lagi tadi ya, kebutuhannya apa? Gitu. Ada 2 metode yang saya pernah ketemu gitu ya. Pertama, dia mencari masalah. Yang kedua, dia mencari happy. Jadi gini misalkan, kalau ini ada cara yang baru sih sebenarnya. Kata teman-teman saya ini cara baru. Ketika saya ngobrol sama beberapa teman saya, kalau cara lama itu kalau lu nyari masalah, yang keluar itu nanti akan negatif-negatif semua katanya. Saya bilang ya juga, yang namanya masalah itu cenderung konotasinya adalah negatif. Tapi beda kalau misalkan pendekatannya adalah apa yang membuat kamu happy. Gitu. Maka keluar adalah yang happy-happy terus semuanya. Gitu. Ya nggak ada yang salah dengan 2 cara ini. Gitu. Sekali lagi ya, nggak ada yang salah dengan 2 cara ini. Tinggal teman-teman menyesuaikan kebutuhannya mau pakai pendekatan yang cara apa. Gitu. Misalkan tadi ya kayak tadi kasusnya kayak ibu-ibu atau bapak-bapak yang jualan di kantin. Ditanya dong sekarang, di saat pandemi ini apa yang bapak ibu rasakan kalau berasa happy itu pada saat apa sih gitu misalkan. Pasti jawabannya adalah dagangannya laku. Gitu. Terus gimana ya caranya dagangan laku? Ya berarti harus ada pembelinya banyak gitu. Oh ya, terus dikeluarin lagi itu akan keluar positif semuanya. Beda dengan negatif, ini beda pendekatan doang ya. Tapi pada akhirnya sama sih tujuannya.
bikin sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar gitu. Cuma cara pendekatan mencari ininya aja sih, mencari sesuatunya gitu ya, mencari understand-nya itu beda gitu. Ya kalau negatif misalkan sekarang apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekarang masalahnya, waduh kayaknya sekarang susah ya deh ya gitu ya, nggak ada yang beli nih karena tutup warungnya gitu, nggak bisa gitu. Oh iya 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 gitu ya. Kenapa ya gitu ya? Ya gimana bisa akses yang beli gitu? Itu kan selalu viewpoint negatif semuanya gitu. Akan ngeluh hasilnya. Tapi nggak apa-apa. Sekali lagi ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tinggal teman-teman milih aja mas. Gitu. Oke, kemudian what is the context gitu? Apa sih konteksnya? Kalau konteksnya tadi masalah tadi ya masalah ibu jualan di kantin gitu, konteksnya kan dia nggak bisa beli, nggak bisa jualan ya gitu. Tapi dia pengen pengen dapat duit lah gimana sih gitu. Kemudian competitor review ini yang penting gitu. Kalau teman-teman punya usaha, bikin punya sebuah ide gitu, tapi belum ada yang bikin, jangan happy dulu. Karena happy, gue pertama gitu. Oke, pertama boleh happy, tapi habis itu divalidasi. Ada nggak marketnya? Jangan-jangan orang nggak bikin itu, nggak bikin ide yang teman-teman pikir, karena nggak ada marketnya. Gitu. Karena wah gue pertama nih, I'm the first gitu. Happy kan, yeay gitu kan. Terus pas divalidasi nggak ada usernya, oh ya ternyata ini jawabannya gitu. Kenapa banyak orang yang belum maju ke sini gitu? Karena nggak ada marketnya itu tadi gitu, nggak ada marketnya gitu. Terus formulate strategi apa saja dalam menyelesaikan sebuah masalah tadi gitu. Terus habis itu di diverge gitu, kemudian masalahnya dipecah lagi gitu, masalahnya dipecah, habis itu di ranking. Kalau biasanya kita pakai post-it ya, pakai post-it terus ada sebuah stiker yang warna merah dilingkar-lingkarin gitu. Kemudian timnya akan diskusi di pembobotan istilah, dibobotkan. Mana yang sekiranya paling krusial kebutuhannya. Gitu. Nah itu nanti pada akhirnya sampai ke design ketiga gitu. Oh ternyata masalah utamanya adalah begini. Dari sekian banyak masalah tadi yang kita cari gitu di poin yang ketiga, di hari ketiga. Gitu, the best idea. Gitu, the best solution lah gitu istilahnya. Terus storyboard the idea, habis itu prototyping sama seperti tadi, kemudian habis itu validate. Sebenarnya kan garis sama ya kurang lebih gitu istilahnya kan. Dari mulai understand, mesti empati juga, sampai akhirnya validasinya ke market dengan cara menunjukkan prototipe. Gitu. Oke, next. Oke. Ini bukan design sprint, sorry. Tolong dihapus. Oh iya. Mas Al, itunya, headernya. Ini saya kasih bentuknya PowerPoint, teman-teman. Nanti kalau misalnya siapa tahu nih teman-teman disuruh jadi pembicara, ini bisa di copy, nggak apa-apa sih, diganti nama juga nggak apa-apa, saya mah ikhlas aja. Nggak apa-apa, kan namanya juga berbagi ilmu. Kan secara nggak langsung nanti saya dapat ininya juga, pahalanya gitu. Oke, ini dari www.neotarik.eu ya. Yang pertama, identify your target group, jadi identifikasi dulu marketnya. Kemudian step yang kedua, reach people from your target group and talk to them. Berarti kita ngambil sebuah persona, istilahnya sampel. Kalau di design sprint, kalau ini koreksi saya Mas Al. Yeah. Kalau nggak salah ada 3 atau 5 kalau nggak salah yang diambil sampelnya. Iya. Untuk melakukan validasi ide kita. Betul. Gitu. 5 kurang lebih. Pokoknya jangan banyak-banyak, misalkan gitu. Ini berapa ya market kita ya? Oke, ternyata market kita ada sekitar 1 juta. Oh, gimana cara validasinya gitu kan nih? Baiknya sih kalau ilmu statistik misalkan gitu ya, dia tahu ilmu statistik misalkan 50% sih. Kayaknya kamu bakalan habis waktumu untuk melakukan validasi. 50%-nya itu wow, gila 500.000 orang gitu ditanyain satu-satu. Wih, gila. Tadinya kena COVID, tadinya nggak kena COVID, nggak kena COVID gitu. Nah, dia jadi ketemu 500 orang gitu kan. Oke. Kemudian yang ketiga,
lagi ya, analyze di kompetitor gitu. Jadi analisis kompetitornya, siapa sih kompetitornya gitu kan. Baik lagi tadi ya. Kemudian pitch and discuss your idea, presentasi and discuss your idea sama teman-teman. Nah, di sini teman-teman butuh yang namanya partner in crime, kalau saya bilang. Jadi butuh seorang atau beberapa orang teman. Kalau bisa jangan yang sealiran. Dan kuncinya satu lagi sih, belum tentu teman baik kamu itu akan menjadi sebuah partner yang cocok. Gitu istilahnya, kita udah berteman dari kecil sampai besar gitu. Belum tentu bosnya itu akan menjadi teman diskusi yang enak gitu istilahnya dalam menjalankan bisnis. Siapa tahu teman siapa misalkan gitu baru ketemu. Saya kan di ngampus juga justru sama mahasiswa saya. Co-foundernya kan si Gatot itu dulu mahasiswa saya angkatan 2009 gitu. Jadi ya bukan teman baik saya siapa gitu misalkan enggak sih, tapi justru dia mahasiswa saya gitu. Oke. Terus lagi adalah combine your idea with what you learn gitu. Istilahnya tadi kan empathize tadi itu di bawah sebenarnya. Oh begini ya gitu ya. Paling seru sih emang harus blending dengan istilahnya menyatu dengan sebuah community ya, pain dan gain gitu. Contoh misalnya gini, kenapa saya bikin ngampus? Karena dulu saya sering bikin acara. Sampai sekarang sih saya sering bikin acara seminar atau webinar atau dulu acara musik. Kalau ditanya, kenapa harus bikin ini? Karena dulu saya belum nemu gitu ya sebuah aplikasi yang sekiranya bisa mengakomodir acara-acara pendidikan gitu. Ada sih acara sifatnya generik gitu kan ya, tapi acara pendidikan itu belum ada gitu. Pengalamannya gini aja, kalau ditanya sama panitia gitu, saya tanya dong, saya sebagai orang yang bertanggung jawab penuh terhadap acara tersebut, saya tanya, tiketnya ada berapa yang terjual gitu. Terus jawabannya, dulu Pak, saya tanya teman saya gitu. Terus saya tanya tim tiketing juga gitu, satunya lagi juga bingung, jadi kasak kusuk pasti retap segala macam. Belum lagi kejadiannya duitnya miss gitu, tiketnya kejual 10, duitnya cuma 8. Terus dulu saya tahu pain dan gini misalnya, beberapa kampus itu kan kampusnya nggak hanya satu aja, kampusnya itu ada banyak gitu, tersebar di mana-mana. Tetapi kalau misalkan acaranya gitu, maksudnya open tiketnya cuma ada di kampus A misalkan, kampusnya ada A, B, C misalkan. Nah kan kasihan mahasiswa yang di kampus B dan C gitu. Padahal mereka punya hak yang sama loh untuk ikut seminar itu, misalkan. Terus kalau misalkan mau beli tiketnya harus ke kampus A gitu yang notabene jauh. Belum kena panas segala macam, macet lah segala macam gitu. Umurnya terbuang percuma untuk demi tiket yang harganya cuma 20.000 misalkan. Tapi waktunya terbuang percuma. Waktu tuh mahal lah pokoknya. Gitu. Nah, kayak gitu saya bilang, oh ya udah kenapa nggak bikin gitu, kita bikin. Iseng aja dulu gitu, iseng aja. Ternyata bagus traksinya, alhamdulillah gitu. Sampai sekarang ya lumayan lah. Satu sisi kalau dibilang kesel sama COVID ya nggak juga gitu. Justru kita bersyukur semenjak COVID ini ya lumayan naik gitu. Lumayan naik. Traffic kita lumayan naik, alhamdulillah gitu. Jadi ya plus minus gitu kan ya, plus minus gitu. Satu sisi ada beberapa pekerjaan yang ke-pending, it's okay, nggak apa-apa gitu. Oke, baik lagi tadi kita di sini. Kemudian combine your idea, kemudian set yang kena, make a proof of concept. Proof of concept itu kayak prototyping, gitu. Proof of concept, istilahnya. Ketika nanti teman-teman misalkan mau pitching gitu, tapi teman-teman nggak punya prototype. Maksudnya pitching itu mau nyari investor, tapi baru ide doang. Ketika baru ide doang, itu nggak laku, istilahnya itu nggak ada nilainya. Walaupun teman-teman meyakinkan bahwasanya ini keren gitu ya, tapi kalau nggak ada bentuknya, barang yang ada, itu kayak omdo sih jatuhnya, jadi cuma omong doang gitu istilahnya. Gitu. Dalam sebuah bisnis, ingat ya konsepnya, yang harus dipegang adalah satu sih, trust, kepercayaan, gitu. Nah itu sih cara meyakinkan gitu supaya si investor trust dengan kita ya harus punya itunya gitu, harus punya prototype-nya. Begitu. Terus ketujuh, get user and collect feedback. Ini tadi
sekali lagi ya, saya sering bikin acara gitu, beberapa acaranya masih survive sampai sekarang, ada yang hilang gitu, tapi nggak, satu hal setelah acara saya selalu nanya gitu, feedback, ini acaranya bagus apa enggak gitu, terus what is your expectation for next event gitu, sebenarnya ekspektasinya seperti apa sih. Nah, itu improvement buat kita, bosnya kalau bikin acara itu supaya bagus seperti apa gitu. Sama dengan ini gitu ya, feedback. Bagi saya happy gitu kalau misalkan ada orang yang bilang suatu ketika, kita pernah dapat email gitu, usernya ngampus gitu, marah-marah gitu, sampai caps lock-nya ceritanya rusak. Jadi yang dikirim emailnya berupa caps lock semua. Saya seneng tuh dapet itu. Kenapa? Karena bagi saya ada orang yang sumpah serapah ngampus ke kita gitu, ke kami, itu berarti dia perhatian gitu. Nggak langsung saya bilang, oh udah hapus aja dari ini gitu, dari user ngampus gitu. Ini user nyebelin banget sih gitu. Satu hal lagi yang kita selalu pegang, user nggak pernah salah. Jadi user tuh selalu benar. Yang saya salah tuh adalah penyedia jasanya gitu. Kalau saya selalu memberikan sebuah masukan ke teman-teman di dev, terutama di marketing di kampus gitu. Pokoknya user selalu benar lah. Kalau misalkan ini komplain berarti ada sesuatu yang salah. Walaupun yang komplain cuma satu, tapi at least kita harus memperhatikan gitu. Kalau ternyata dia input yang baik ya, berarti dia care sama kampus. Beda kalau misalkan kamu punya sebuah produk tapi nggak ada feedbacknya, orang cuek semua, itu ngeri. Gitu, itu ngeri. Berarti nggak ada ininya gitu, nggak ada istilahnya kedekatannya nggak ada. Kayak orang pacaran kan gitu. Kalau punya pacar cuek kan males kan. Kok nggak ada komen ya? Gue pakai baju cakep gini kok dibilangnya, kok nggak ada komen gitu. Terus saya bilang dong, wah kamu bagus sekali hari ini ya gitu. Kamu cantik sekali, kamu ganteng banget ya gitu. Itu bagus, berarti ada sebuah kedekatan secara emosional gitu. Oke? Terus 8, iterate and prepare to build a prototype. Iterate itu tadi seperti saya sampaikan gitu. Tidak ada yang sifatnya linear. Linear itu kalau saya boleh analogikan, linear itu kayak kita naik sepeda di turunan. Terus kalau ditanya, lo mau nggak balik lagi ke atas gitu, nanjak lagi? Pasti nggak mau dong. Itu yang namanya linear. Tapi dalam hal ini, dalam kita membuat sebuah desain atau kita memvalidasi sesuatu, itu harus tidak boleh linear. Karena kita harus balik lagi sebelumnya. Oke, next, berikutnya. setelah kita validasi ide kita, bahwa ternyata valid ya. Gitu. Nah, berikutnya adalah kita mulai masuk ke bisnis model kanvas. Ini sering saya bawain gitu kalau saya jadi pembicara di kampus-kampus gitu. Terakhir kemarin jadi TOT di salah satu kampus untuk men-TOT dosen-dosennya gitu. Saya bawain di bisnis model kanvas. Ini untuk memvalidasi bahwasanya apa yang kita buat secara bisnis itu valid. Kalau tadi baru secara ide, kalau ini secara bisnis gitu. Kalau tadi ide sekedar ide doang gitu istilahnya, oh ya valid ternyata marketnya ada. Tapi ini akan lebih berbunyi lagi. Jadi pertama value proposition. Value proposition itu adalah kamu punya sebuah produk yang cukup strong. Artinya orang itu memang butuh. Ini gini. Tadi kayak cerita Cinderella ada 15. Orang akan terkesan dengan film Cinderella yang keberapa sih? Misalkan yang ke-13. Berarti yang ke-13 itu dia punya value proposition. Gitu. Dia punya value proposition loh. Jadi istilahnya kayak kenapa gue harus pakai produk lo gitu? Pertanyaan kan gitu kalau mau beli kan. Kalau mau beli sesuatu kan, contoh misalkan kamu jualan makanan, temennya pasti nanya dong, enak gak sih barang lo gitu? Enak gak sih jualan lo makanan misalkan? Atau ada yang lebih parah misalkan, temen gue kayaknya jual lebih murah ya gitu. Walaupun ngeselin tapi jangan digas. Oh iya ini keren loh, gue lebih mahal misalkan jualan somai gitu. Wah temen lu murah pakai ikan sabu-sabu kali, kalau gua ini ikan mahal gitu. Jadi kenapa harganya mahal gara-gara itu. Jadi jangan digas temennya gitu. Lu kagak tahu cara bikinnya aja, bacot aja lu gitu kalau misalkan gitu kan, kalau yang esensial. Baiknya jangan gitu. Jadi biar positif terus gitu. Oke. Terus dipecah jadi 2 nih kalau saya cara langkahnya. Kita harus nyari key activities-nya. Jadi kalau kalian bikin sesuatu, bikin aplikasi, itu ya berarti key activities-nya bikin aplikasi. Ngejual aplikasi, gitu ya. Terus key resources. Teman-teman butuh developer pastinya.
Hmm, tergantung dari budget pokoknya. Developer seperti apa, sekarang developer murah. Gitu. Karena banyak yang di PHK ya, jadi istilahnya banyak orang yang sekarang lagi butuh pekerjaan sebenarnya gitu. Dan mereka willing to pay lower than used to be gitu. Jadi lebih lebih murah kalau sekarang gitu. Jadi kalau mau punya ide, saran saya menjalani startup sekarang pas nih momennya. Menuju normal baru gitu kan. Untuk melakukan validasi marketnya juga enak sekarang gitu. Kadang normalnya nggak kayak dulu, normalnya baru gitu, semuanya bergantung pada teknologi. Yang kedua, sumber dayanya murah gitu. Jadi mulai dari sekarang aja gitu. Terus key partners itu kalau misalkan sekiranya kalian harus berkolaborasi dengan orang gitu. Dalam bisnis itu networking itu mahal. Jadi ya bagus ya, networking itu bagus sebenarnya. Kalau punya teman banyak, nah itu tadi makanya kalau punya teman jangan digas. Kalau dulu saya suka, ketika dulu sebelum punya usaha itu saya suka unfollow teman di Facebook. Kalau sekarang enggak, saya tetap teman ya, walaupun dia nyebelin sekalipun gitu ya postingannya di sosial media tentang politik lah atau tentang sudut pandangnya dia gitu. Positifnya gini aja gitu. Kalau saya gitu, alhamdulillah gitu ya, Tuhan masih memberikan otak yang waras ke saya gitu istilahnya. Berarti kan dari case tadinya teman saya gitu, ini kok bego banget gitu istilahnya, berarti kan harus bersyukur kan. Gitu. Oh ternyata Tuhan masih memberikan saya otak yang waras gitu. Sebagai rizki yang diberikan sama Tuhan ya berarti harus bersyukur. Bersyukur dengan cara ya itu tadi gitu ya. Harus mengerti orang yang nggak waras tadi. Oke, balik lagi sebelah. Kita bicara customer segment. Customer segment itu kita bicara market. Jadi tadi kita bicara key activities-nya, pekerjaannya apa, dan customer segment. Once ketika kita sudah menentukan bahwasanya, kalau ditanya sama temennya, emang apa sih untungnya gue pakai lu gitu. Jujur ya, di awal-awal saya bikin ngampus banyak yang nolak sih. Ini ngampus apa sih gitu ya. Ya itu penolakannya banyak sekali. Di awal-awal itu penolakan itu akan hal yang sifatnya lumrah. Tapi nggak apa-apa kalau kita punya sebuah keyakinan bahwasanya produk kita akan ini ya, akan booming ya, suatu ketika dia akan pasti akan pakai. Dan itu kebukti. Saya bilang kalau sama tim marketing saya itu cuma masalah waktu sih. Suatu ketika semuanya akan ngampus semuanya gitu saya bilang. Cuma masalah waktu. Gitu. Orang bisa bikin kayak ngampus bisa, tetapi dia udah fast start. Gitu. Istilahnya kita udah start dari 2 tahun yang lalu, kalau bikin dari sekarang berdarah-darah gitu. Bukan berdarah sih, butuh effort yang besar gitu istilah. Kecuali kalau duitnya banyak ya udahlah itu bisa segalanya gitu. Jadi kalau udah punya duit banyak ya nggak masalah sih bikin kompetitor, contoh misalnya kayak Shopee gitu, duitnya banyak gitu bisa bikin Ronaldo gitu jadi bintang tamu gitu, tetapi tetap traksinya tetap gedean Tokopedia gitu ya kan. Oke, terus customer relationship, gimana caranya berhubungan dengan customer gitu ya. Contoh misalkan gimana caranya orang bisa balik lagi gitu, karena kalau dalam dunia digital gitu ada yang namanya AARR, activation, lupa saya ada catatannya gitu, nanti saya ini deh, saya tambahin nih. Jadi pertama activation itu gimana caranya orang itu bisa ngeliat produk kita gitu. Kemudian acquire yang kedua, jadi activation kebalik, acquire. Acquire pertama gini, ngajak orang supaya lihat website kita, produk kita, itu acquire. Dia baru lihat dulu gitu, itu acquire. Activation ketika dia mulai masuk login gitu, misalnya mulai, gue join nih jadi member gitu, itu activation. Gitu. Terus dia beli, dia baru beli gitu ya. Terus kemudian di reference berikutnya, saya lupa nih. Dia beli, dia reference, yang terakhirnya dia retain. Retain itu berarti dalam konsep berjualan, gitu ya. Konsep berjualan itu adalah ketika ada pembeli yang berulang. Yeah. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak ada pembeli berulang, misalkan teman-teman jualan, kayak misalkan Mas Al kan dia punya ayam nih, punya jualan ayam. Tapi ketika orang-orang yang beli itu selalu berganti terus gitu, maksudnya orangnya baru terus, itu ngeri tuh. Berarti orang cuma beli sekali doang. Artinya apa? Berarti ayam yang
dibikin itu nggak sesuai dengan kebutuhan market gitu rasanya. Tapi kalau misalkan di sebulan, ternyata ada orang balik lagi ya gitu, ngajakin ngobrol segala macam, ngasih feedback gitu. Saya termasuk orang yang suka ngasih feedback di makanan. Kadang-kadang di sosial media saya posting beberapa makanan teman saya gitu. Ya saya foto yang bagus gitu, terus saya kasih komen. Padahal saya beli gitu, free endorse aja nggak apa-apa gitu. Ya kan salah satu cara ngebantu teman gitu. Once ketika nanti kita susah nanti juga pasti akan dibantu gitu aja. Jadi bukan berarti bahwasanya banyak milenial pengennya duitnya di depan gitu. Kadang-kala sesuatu tuh nggak bisa diuangkan sekarang. Siapa tahu nanti balik lagi, kapan tahu. Ketika kita butuh, itu akan keluar. Gitu. Jadi banyak-banyaknya yang suka ngebantu orang gitu. Saya percaya dengan karma sih. Let the karma work beautifully. Kalau karmanya bagus gitu, sering bantu orang, maka suatu ketika kamu nanti, teman-teman nanti susah, pasti ada yang bantuin. Yes. Oke, kemudian channel itu kayak sosial media, mau kita pilih mana sih gitu, istilahnya. Mau pakai email, sosial media, ada pakai WhatsApp untuk nawarin promo. Tiap hari saat ini saya sering di SMS sama bank buat disuruh punya pinjaman. Kenapa? Karena bank butuh duit muter. Gitu. Jadi ya pada ini sih nawarin produk-produk gitu, produk bank, terutama bank. Hampir tiap hari juga diteleponin, jadi kayak suruh ngutang. Gitu. Oke, itu channel ya. Salah satu caranya kita berkomunikasi dengan user kita. Setelah kita tahu bosnya bagaimana sih cara customer relationship-nya, atau pakai customer relationship-nya salah satunya adalah pakai ini, gamification. Jadi kalau contoh misalnya bisnis model game, jualan game itu lucu sih, karena dibikin orang kayak bisnis narkoba, dikasih gratis, terus biar orang asik gitu ya, terus pas di level berikutnya mau nggak mau harus beli koin atau apa, atau senjata atau apapun itu. Kalau nggak beli itu kalah terus. Nah, kan udah epic kan pasti kebeli dong, harga 1 juta pasti dibeli. Gitu, itu bisnis game, bisnis model game. Jadi kayak bisnis narkoba, kasih gratis dulu, terus habis itu udah kecanduan sampai level keberapa, mentok, dia pasti beli. Nah, aja gitu. Dulu kalau saya pergi ke suatu kota gitu, malam minggu ya, di Indomaret gitu, ya rame banget ya. Saya bilang, ada apa ya gitu, rame banget, sampai ngantri di luar. Saya tanya sama mbaknya, rame mbak gitu ya. Iya mas, beli ini, beli kartu buat ini game. Saya bilang, gila ya, segini banyak anak ABG semua, sebelum ini, COVID ya. Itu ngeri gitu, apalagi sekarang ada COVID, pada main game semua orang gitu kan. Oke. Terus kemudian cost structure itu biaya yang harus kita keluarkan untuk menjalankan bisnis. Habis itu setelah tahu semuanya, baru kita mikir revenue stream kita dari mana. Nah, ketika kalian bikin sebuah startup, dapat duitnya dari mana sih? Ketika jadi gini, ketika ada duit lewat gitu, baru sekedar duit lewat di startup kalian, itu bagus. Kenapa? Orang itu udah percaya naruh duit di aplikasi kalian. Itu langkah positif pertama. Mungkin milestone yang pertama kalau menurut saya. Ada orang, misalnya gini ya, oh iya kalau mau bayar transfer dulu ke rekeningnya ini nih, ke rekeningnya perusahaan startup ini. Baru setelah itu nanti dicairkan istilahnya. Ya kayak gitu. Jadi ketika orang udah percaya gitu, transaksi apa, naruh duitnya melalui kita, itu berarti udah positif. Berarti tinggal digedein. Kalau tadi kita, mungkin kalau teman-teman tahu ada yang namanya inkubator, ada yang namanya akselerator. Itu dua hal yang berbeda ya teman-teman. Di awal-awal pada saat teman-teman bikin startup itu masuknya di inkubator dulu. Teman-teman diajarin bagaimana nge-build startup dari nol. Ketika sudah valid tadi, seperti revenue stream-nya udah jelas, bisnis modelnya sudah jelas, orang sudah mulai percaya naruh duit di tempat kamu, berarti langkah berikutnya adalah akselerasi. Akselerasi itu di mana teman-teman akan diajarin bagaimana mempercepat, memperbesar volume transaksi. Gitu. Oke, jadi beda ya. Kalau misalkan ada tulisan ini akselerasi, kalau teman-teman belum punya ide apapun itu, terus teman-teman apply, pasti ditolak mentah-mentah. Gitu. Mau nggak mau masuk pertama adalah inkubasi. Inkubasi itu mencari identitas lah. Di saat inkubasi itu teman-teman akan belajar istilahnya apa ya? Sebanyak-banyaknya pivot sih. Sebanyak-banyaknya berubah bisnis model.
itu hal yang normal dan wajar sekali. Tapi ketika masuk ke akselerasi, teman-teman harus sudah punya revenue stream yang fix atau bisnis model yang fix. Dapat duitnya dari mana sih? Gitu. Oke, boleh next Mas Al. Oke. Kemudian ya saya sarankan tadi kita butuh partner income. Kamu kalau mikir sendiri, kamu akan cepat tua nanti. Gitu. Jadi butuh pelampiasan, teman, untuk bisa berdiskusi masalah bisnis ya. Atau mungkin kalau masalah lain ya nggak apa-apa sih. Artinya sudah klik lah, gitu, partner income-nya. Satu validasi ide ya. Chemistry itu wajib gitu. Padahal kita belum mikir, teman kita udah bisa tahu langkah kita ke depan itu bagus gitu kan. Kalau bisa jangan sama-sama komputer. Ini kesalahan saya juga sih. Co-founder saya juga komputer juga backgroundnya, bukan bisnis. Harusnya yang satunya lagi adalah bisnis gitu, co-foundernya. Tapi nggak apa-apa lah, udah jalan ini gitu. Jadi biar saling mengisi. Kalau semuanya jago komputer itu kadang pada akhirnya kayak ini ya, kayak dua perusahaan yang pimpinannya udah dua gitu, masing-masing punya ego sektoral sendiri, terasa lebih jago. Nah itu bahaya tuh gitu. Nah kalau ada teman kayak gitu masing-masing sama-sama kuat, mendingan jangan jadi partner deh. Kalau berteman boleh, tapi kalau dalam melakukan usaha sebaiknya jangan, karena bisa hancur nanti perusahaannya, karena pada masing-masing ada yang mau ngalah gitu. Passion terakhir. Passion tuh gini, saya pernah bilang ya, saya pernah bahas dulu, kalau kalian kerjanya jadi gini, kalau kalian happy terus dapat duit, itu hobi. Kalau kalian nggak senang kerjaannya tapi dapat duit, itu namanya kerja. Kalau kalian kerja nggak senang sama kerjaannya terus nggak dapat duit, kalian bego. Ini nomor satu kan. Nomor satu berarti hobi kan. Kalian happy sama pekerjaannya, terus kamu dapat duit. Itu yang namanya passion. Gitu. Beda yang nomor dua, kerja ya. Kerja itu ya kayak gue nggak seneng kerjaannya gitu, tapi dapat duit di situ gitu. Kan kepaksa kan. Jadi kayak istilahnya kayak nggak pakai hati kerjanya. Kalau orang masakannya nggak pernah enak, karena nggak pakai hati, karena nggak passion. Gitu. Jangan sampai kalian di grade yang ketiga tadi gitu. Udah nggak suka gitu, nggak dapat duit tapi masih kerjain juga gitu. Bego berarti gitu. Harapan saya sih nomor satu, jadi harus passion. Kalau nggak passion, ketika nanti ketemu sebuah masalah, kalian akan cepat keluar karena ngerasa aduh kayaknya nggak cocok deh gue di sini. Kalau ditanya sama saya pernah ada di posisi terbawah, pernah gitu. Tapi satu hal yang bikin saya semangat, tahu kata-katanya, satu, semua orang nggak punya kesempatan yang sama dengan saya. Gitu. Nggak ada orang punya kesempatan yang sama dengan saya. Berarti cuman kalau ya masa gue gini doang ini sih gitu. Ini kan pilihan hidup gue gitu. Ya harus dijalanin gitu. Ya udah jalan lagi, naik lagi. Kan wajar ya. Bukan berarti bahwa saya selalu positif gitu. Saya bukan kayak mungkin juga Mario Teguh juga pernah galau juga kali. Tapi nggak kelihatan aja gitu. Kan harus memberikan pesan yang positif gitu ya, ke teman-teman gitu istilahnya. Jadi biar kalau ada kita, wah kesannya positif gitu. Oke. Next, Mas Al. Branding. Kadang ada yang lupa terhadap ini. Kita bikin startup, kita lupa branding. Dari mulai warna gitu. Kampus warnanya seperti itu. Jadi kalau udah lihat warna biru dongker sama sedikit kuning, wah kampus tuh. Gitu. Dengan font seperti ini gitu. Jadi baru kelihatan dari warnanya udah jelas, berarti identitas produk kamu tuh udah cukup bagus. Contoh misalkan kayak AirAsia, ada pesawat warna merah semuanya, terus ada font tulisan A doang, baru kelihatan A doang, udah nebak ini AirAsia. Berarti brandingnya bagus. Gitu. Jadi jangan suka bentar websitenya warnanya apa, terus nanti mobile apps-nya nanti warnanya apa, terus nanti mobile apps yang satunya lagi warnanya apa gitu. Jadi warna-warni gitu. Jadi orang bingung gitu. Ini kok warna-warni gini ya? Iya karena saya suka berwarna gitu. Tapi dalam hal ini kalian harus punya sebuah branding yang bagus gitu istilahnya. Define the name product. Ingat ya, nama produk itu orang Indonesia suka dengan dua suku kata.
Jangan lebih. Tokopedia itu lebih, tapi kan disingkat jadi Tokped. Bukalapak lebih dari 2, tapi disingkat menjadi BL. Bukalapak. Shopee tetap dari awal emang Shopee. Gitu. Coba perhatiin nih. Coba perhatiin YouTube, 2 suku kata. Google, 2 suku kata. Sebut lagi apa lagi. Banyak yang perusahaan besar, Yahoo dulu juga 2 suku kata gitu, sebelum tumbang. Gitu. Jadi penamaannya itu 2 suku kata itu cukup menarik gitu. Kampus kenapa double O2 ya? Saya bilang ya kayak Google aja double-nya O-nya double gitu. O-nya ada 2 gitu kan. Ya segitu simple aja sih gitu. Karena kalau pakai sebenarnya udah ada gitu sebenarnya. Mau beda aja. Oke, kemudian define the tagline. Tagline itu misalkan apa misalkan. Kalau ngampus itu way to be smart gitu. Jadi cara untuk kita menjadi pintar gitu. Logo, color, sama domain. Nih. Gitu. Jadi sama satu lagi adalah sebaiknya dipatenkan. Kalau teman-teman yakin bahwasanya ini bagus, maka dipatenkan. Saya juga udah matenin, kalau ngampus itu sudah dipatenkan logo dan namanya gitu di Kemenkumham. Jadi takutnya nanti kalau udah booming, ya kayak Bensu misalkan gitu baru ribut-ribut setelah mereka sudah besar. Kan bahaya, karena kita masalah branding tadi, gila. Udah berapa tahun kita nggak branding, tiba-tiba ada orang bilang bahwa itu punya gue gitu. Sakit hati kan gitu. Maksudnya kita yang berdarah-darah untuk membranding ini gitu ya, terus tiba-tiba dalam waktu sekejap orang bilang itu punya gue. Dan dari segi bukti segala macam ketika di pengadilan benar itu diakui, padahal cuma gara-gara kita telat aja ngakuin di awal gitu. Ya itu tuh banyak kasus gitu. Hati-hati terhadap itu. Apa istilahnya, hukum ya, dari segi legal aspek gitu. Kadang sering dilupain sih legal aspek. Oke, next Mas Al. Building tim juga habis itu pilih yang, kalau saya bukan orang yang mencari orang pintar, tapi orang yang bisa, saya senang sama orang yang bisa menyatu dengan tim. Nggak butuh pintar sih. Pintar itu bonus lah. Pintar itu nanti ada masanya ketika mereka bergabung dengan kita dan mereka improve. Gitu. Banyak yang nanya ke saya, ada berapa orang gitu, lo turnovernya gimana gitu, bagus nggak? Turnover itu artinya orang datang dan pergi tingginya gitu. Saya bilang ya turnover ada, itu hal yang wajar gitu. Karena bagi saya kalau misalkan ada orang yang tinggal terus kemudian pindah ke perusahaan lain dan itu dibayar lebih tinggi, saya happy. Kenapa happy-nya? Berarti saya berhasil gitu, didik mereka menjadi yang lebih baik gitu. Dan kemudian dari impact lagi gitu. Jadi hal yang normal, hal yang wajar ketika ada orang datang dan pergi itu sunatullah banget lah. Oke, ini paling keren pasti recruit will be the number one job throughout the life of your app. Intinya ya tergantung kondisi. Kalau teman-teman butuhnya baru web, ya rekrutnya 2 orang dulu gitu. Jangan semuanya, jangan full dulu gitu. Kalau duitnya belum cukup, semuanya tergantung dari duit lah pokoknya. Terus ada yang tahu product vision-nya gitu, harus tahu CTO-nya, Chief Technology Officer gitu ya. Someone need to be focused on getting user and generating money. Ada yang jadi marketing, ada yang business development management untuk dapat duit gitu. Oke, jadi tuh timnya harus lengkap. Tapi kalau di awal-awal timnya masih sedikit nggak apa-apa. Nanti lama-lama kan growing kok, tenang aja. Itu masalah waktu sebenarnya. Kan nggak mungkin kan kamu baru belajar bikin sebuah perusahaan terus langsung dikasih 30 orang. Pasti kamu belum tahu caranya belajar manage orang segitu banyak. Kan dikasih tahu levelnya dulu. Level 1 pertama manage dulu 3 orang. Kalau berhasil berarti nanti akan nambah lagi. Tuhan akan memberikan level berikutnya lagi ke teman-teman. Jadi santai aja, itu masalah waktu sebenarnya. Kalau teman-teman konsisten, bagus semuanya, itu pasti akan berjalan dengan baik. Jalannya insya Allah lancar. Gitu. Next, Mas Al. Ini tadi AR ya tadi ya. Akhirnya ada juga acquisition, retention, referral, revenue. Ini tadi. Activation tadi ya, sudah mulai download gitu. Kalau di web baru niat-niat gitu ya.
Terus activation, dia enjoy first happy experience on your app, berarti dia udah mulai masuk login. Retention, dia udah mulai lakukan transaksi dan dia beli lagi. Referral, dia suka gitu, lu pakai apps ini nih, ini bagus nih gitu kan ya. Banyak informasi di sini, banyak diskonan di sini kan gitu. Ketika ya kayak Tokopedia gitu kan ngasih referral kan, terus banyak yang referral dong, lu pakai ini deh, pakai kode referral gue deh, nanti dapat diskon gitu, kayak gitu tuh ya. Terus revenue, ketika sudah semuanya berjalan dengan baik, banyak yang beli, balik lagi segala macam, maka keluar yang namanya revenue gitu. Terakhir habis. Wow, iya. Semoga nggak bosan. Ini keren banget sih, Mas. Mungkin saya bakal